Adakah di antara kita yang mengalami mungkin kepahitan hidup, kekhawatiran dan lain sebagainya? Bersyukurlah karena imam besar kita bukan imam besar suku Lewi. Bersyukurlah karena imam besar kita bukan imam besar yang sudah meninggal dan harus digantikan. Semacam demikian, ada ratusan imam besar. Tidak mungkin memiliki kemampuan untuk bisa mendoakan kita senantiasa. Tapi Kristus senantiasa itu menjadi seseorang imam besar yang berdoa, make intercession for us. Saudara baru tahu satu hal, bukan cuma kita berdosa di hadapan Tuhan, tapi kita berdosa besar di hadapan Tuhan. Sehingga anak Allah sendiri yang harus inkarnasi dan menjadi the mediator bagi Anda dan saya menjadi imam besar. Dan bukan cukup sampai di sana saja, bahkan dia harus mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada satu agama yang mengajarkan hal ini. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan daripada Ibrani pasal yang ke-7. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat ke-25. Lalu saudara membaca 26 sampai ayat yang ke-28 bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat iman. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, atau dalam terjemahan yang lebih tepat, karena ia hidup senantiasa, dia akan menjadi mereka atau dia yang akan mendoakan syafaat bagi mereka. 26, 27, 28. Korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini ya Tuhan. Bersyukur untuk demikian besar arti daripada firman Tuhan ini. Yang menunjukkan bagaimana kami tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan kami. Bahwa kami sudah mendapatkan juru selamat yang menjadi suatu jaminan yang lebih kuat. Suatu jaminan bagi perjanjian yang lebih kuat tersebut. Suatu pengharapan yang lebih baik bagi kami yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk finalitas daripada pekerjaan daripada Kristus sebagai imam. Kami bersyukur untuk semua hal yang dia lakukan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang pada saat ini sedang bergumul, baik itu bergumul di dalam dosa-dosa mereka, ataupun bergumul dalam hal-hal yang mungkin sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dalam semua pergumulan kami sadar, semua pergumulan kami adalah suatu hal yang sementara. Ada kemenangan yang besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk bisa melihat kepada kemenangan daripada Kristus. Dan akhirnya melalui kemenangan Kristus tersebut kami mengalahkan semua pergumulan kami. Pergumulan sakit, penyakit, kekhawatiran kami ya Tuhan. Tuhan juga berikan pada kami suatu hati yang mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yang melihat bagaimana Tuhan berbaik hati kepada kami dalam setiap kondisi hidup kami. Ya Tuhan, sekarang berbicara kepada kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita perhatikan minggu lalu kita sudah berbicara mengenai suatu hal yang penting. Bahwa Allah yang menetapkan keimamatan daripada suku Lewi, akhirnya juga adalah Allah yang menetapkan bahwa Kristus adalah imam untuk selama-lamanya berdasarkan peraturan daripada Melkisedek. Ini bukan Tuhan merubah peraturannya sendiri, tidak.
Karena Tuhan ketika mengangkat atau memberikan peraturan untuk keimamatan suku Lewi, itu bukanlah suatu hal yang dia lakukan dengan sumpah. Itu hanya untuk sementara saja. Manusia yang berdosa dalam penantian mereka kepada Tuhan adalah anak Allah yang akan datang dan berinkarnasi. Untuk sementara mereka berada dalam dunia ini menantikan, harus ada peraturan yang membawa mereka melihat kepada finalitas daripada Injil dalam Kristus Yesus. Ketika suku Lewi memotong atau mempersembahkan korban binatang, menyembelih korban binatang tersebut, itu suatu hal yang menunjukkan bahwa iman sedang mengarah atau merujuk kepada Kristus yang akan datang. Semua yang mereka lakukan, darah yang tercurahkan itu bukan in itself glorious. Tidak pada dirinya sendiri itu mulia, tidak. Tapi mereka melihat bahwa semua yang mereka lakukan ini berkaitan dengan anak Allah yang akan berinkarnasi dan mati bagi dosa-dosa mereka. Maka semua yang akan mereka lakukan ini percuma, saudara. Tuhan bukan membuat suatu peraturan yang baru. Ketika kita jelaskan mengenai hal ini, Tuhan bukan membuat suatu peraturan yang baru membatalkan semua hal yang sudah dia lakukan. Yang dia lakukan hanyalah temporary, sampai anak tersebut sudah datang. Maka dikatakan di sini karena suku Lewi memiliki kelemahan. Karena kelemahan manusia. Karena dosa-dosa mereka harus ada peraturan yang sementara untuk menetapkan bagaimana para imam, khususnya imam besar itu digantikan. Tapi itu bukanlah the end of itself. Pada saat ini, saudara, mungkin banyak sekali orang-orang Yahudi yang masih belum bisa menerima bahwa Kristus, Yesus adalah Mesias. Maka masih belum melihat bagaimana Mesias, Yesus Kristus yang sudah dilahirkan lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah penggenapan daripada janji. Mereka masih merasakan bahwa apa yang mereka miliki, tradisi yang mereka miliki adalah suatu hal yang mulia. Tapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan bukan menetapkan sesuatu supaya mereka bergantung pada tradisi. Bukan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang Tuhan berikan adalah suatu hal, yaitu Tuhan mengindahkan kelemahan mereka. Tuhan memperhatikan kelemahan mereka. Tapi mereka akhirnya dikukung oleh tradisi, dikukung oleh pengalaman. Akhirnya mereka mengilahkan tradisi, mengilahkan pengalaman lebih daripada mereka harus bergantung kepada Tuhan. Bukankah ini juga cermin daripada kita? Seringkali kita melayani Tuhan dengan cara yang sama. Dahulu pelayan Tuhan kalau sudah dilakukan demikian, maka kita harus juga melakukan pelayan Tuhan dengan cara yang sama. Kita akan terkukung dengan pengalaman kita menjadikan pengalaman hidup kita, pengalaman daripada pelayanan kita, Tuhan di atas hidup kita, saudara. Kita bersyukur dalam sinode GRI, Saudara Stephen Tong menekankan suatu hal yang sangat penting sekali, itu dinamika daripada pimpinan Roh Kudus. Gereja ini, sinode ini, gereja Karawaci, bukan suatu gereja yang akhirnya harus bergantung terus-menerus kepada pengalaman daripada gereja-gereja yang lain, organisasi, keuangan, dan sebagainya. Seringkali Saudara Stephen Tong ketika melakukan sesuatu, itu nol. Bukan mulai daripada suatu kelimpahan, tapi benar-benar jadi suatu yang tidak ada. Dengan iman kita melangkah. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa, di luar daripada pengalaman kita. Ketika GRI pertama kali dimulai, saudara, itu belum ada yang namanya anggota GRI, itu belum. Pendeta Stephen Tong dicela oleh banyak sekali gereja-gereja. Ketika mau memulai suatu gereja GRI, saudara. Mereka mencela, mereka menutup akhirnya pintu gereja mereka karena dianggap pendeta Stephen Tong bercoba untuk bersaingan dengan gereja mereka. Pada saat itu, saudara, itu sangat sulit melayani. Tidak banyak pelayan. Tapi ketika pelayan datang, ada orang daripada gereja lain dan seterusnya. Ya pada saat itu, saudara, pendeta Stephen Tong mengatakan satu kalimat yang penting. Tidak ada satu orang pun, nobody comes to help and to contribute. Tidak ada satu orang datang dengan suatu mentalitas, saya mau berkontribusi. Tidak ada satu orang datang dengan mentalitas, saya akan membantu organisasi ini. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan datang dalam satu gereja dengan pengalaman bahwa kalau saya memiliki pengalaman di dalam pekerjaan, maka saya bisa membantu gereja. Kalau saudara memiliki suatu sikap saja demikian, saudara belum siap menjadi pelayan Tuhan. Mengapa? Karena saudara memikirkan pelayanan atau pengalamanmu lah itulah sandaran daripada bagaimana kita bisa bekerja di hadapan Tuhan. Stephen Tong katakan, nobody comes to help and to contribute, but everybody comes to serve and to learn together. Itu jauh lebih penting. Dan kita bersyukur Sang Geri sudah masuk dalam 31 tahun. Mari kita mendoakan satu hal, saudara, supaya
kita tetap memiliki suatu sensitivitas terhadap pekerjaan daripada Roh Kudus yang memimpin kita. Ini bukan seringkali dipakai sebagai suatu alasan tidak mempersiapkan pelayan dengan baik. Yang penting pimpinan Roh Kudus pimpinan. Enggak, bukan itu, saudara. Tapi sudah menyiapkan semua pelayan dengan baik. Pada Stephen katakan, kalau perlu dirubah, kalau perlu semua yang sudah disiapkan, dihancurkan dan mulai dari nol lagi. Siapkan hati yang rela untuk mau melakukan hal itu. Maka di sini, saudara, ini kita harus diingatkan sekali lagi dalam perikop yang sudah kita baca ini. Kita jangan mendewakan pengalaman. Kita jangan mendewakan tradisi. Semua penting, tapi itu bukanlah sumber atau bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang baik di hadapan Tuhan. Orang Yahudi demikian dikunci oleh tradisi mereka. Mereka sangat sulit melihat bagaimana Kristus yang bukan dari keturunan Lewi berhak menjadi imam. Mereka tidak bisa menerima itu. Bukankah tradisi sudah mengatakan keturunan Lewi lah, apalagi daripada orang keturunan Harun yang bisa menjadi imam besar. Siapa kamu yang di luar daripada suku Lewi? Engkau bahkan adalah suku Yehuda. Bagaimanakah mungkin kau bisa menjadi imam besar? Mereka menolak semua hal itu. Tapi Tuhan tidak berhutang pada mereka. Tuhan menetapkan peraturan bagi suku Lewi menjadi imam, dan keturunan dari Harun menjadi imam besar. Itu juga anugerah daripada Tuhan pada kelemahan bagi kelemahan daripada manusia. Penulis Ibrani sini mengatakan dalam ayat yang ke-20, saudara, apalagi tambah, bukan cuma Tuhan berhak menetapkan peraturan yang baru. Bukan membatalkan yang lama, tapi berhak menetapkan peraturan yang baru. Ayat 20 mengatakan yang lama itu bukan ditetapkan berdasarkan sumpah. Kalau Tuhan sudah bersumpah, berarti sumpah itu mengikat itu selama-lamanya. Tapi yang lama, saudara, hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Demikian berbeda dengan anak Allah yang menjadi imam dengan sumpah. Bahkan Tuhan itu tidak akan menyesal. Kalau kita sudah belajar mengenai siapa yang bersumpah, apa yang disumpahkan, itu menjadi penghiburan bagi kita semua. Yang bersumpah adalah Tuhan sendiri dan bukan cuma Tuhan, tapi Yahweh. Menggunakan nama Yahweh. Yahweh lah yang bersumpah. Dan yang disumpahkan adalah berkaitan dengan apa yang paling kita perlukan, yaitu suatu mediator, suatu pengantar, suatu imam besar. Selama-lamanya. Dan Tuhan bersumpah untuk hal tersebut. Demikian berbeda penetapan Tuhan atas keimamatan Lewi dan keimamatan di dalam Kristus melalui ordo Melkisedek ini. Saudara perhatikan di sini, memang saudara Kristus dikatakan dia adalah imam besar atau mediator untuk suatu perjanjian yang baru. Coba kita baca misal dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-15. Pasal 9 ayat 15 mengatakan karena itu ia, yaitu Kristus adalah pengantara daripada suatu perjanjian yang baru. Tapi kalau saya perhatikan di sini, saudara, ini perjanjian yang baru, bahkan perjanjian yang lebih kuat. Kristus adalah jaminan atas perjanjian yang lebih kuat. Kalau kita perhatikan, saudara, Ibrani pasal 7 ayat ke-22, Yesus adalah jaminan daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Memang benar Kristus dikatakan adalah suatu mediator untuk perjanjian yang lebih kuat, perjanjian baru tersebut, the new covenant. Tapi kita tidak boleh berpikir bahwa di Old Covenant, perjanjian lama itu adalah suatu perjanjian yang mediatornya di luar daripada Kristus. Tidak. Perhatikan ketika Tuhan berkata bahwa engkau sudah kutetapkan dengan sumpah aku menetapkan engkau menjadi mediator atau menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Itu bukan dikatakan pertama kali di dalam sejarah kepada Daud, bukan. Itu bukan pertama kali dicatat oleh Alkitab di sini dalam Ibrani, dan penulis Ibrani baru mendapatkan suatu ilham bahwa Kristuslah baru pada saat itu ditetapkan menjadi suatu imam untuk selama-lamanya. Bukan. Perkataan ini bahwa engkau dengan sumpah dan Tuhan tidak akan menyesal mengangkat engkau dengan sumpah sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Itu sudah dikatakan sejak daripada kekekalan. Saya percaya saudara, suatu ayat yang sangat penting yang dikutip daripada Mazmur 110 ayat keempat ini. Berbicara mengenai pengangkatan Kristus sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Bahwa Yahweh Allah Bapa tidak akan menyesal. Dan dia bersumpah mengangkat anaknya menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Itu sudah terjadi dari kekekalan. Dalam teologi ini dikenal sebagai suatu covenant of redemption. Pactum salutis. Di mana ini adalah intra-trinitarian covenant. Yaitu pribadi Allah Tritunggal. Masing-masing mengikatkan diri dalam suatu covenant. Di dalam kekekalan.
Sebelum mereka merencanakan atau menciptakan daripada seluruh isi dunia ini, mereka sudah mengikatkan diri dan merencanakan keselamatan ini. Saudara. Maka di sini khususnya berkaitan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Bapa menetapkan Allah Anak untuk menjadi mediator, imam besar selama-lamanya. Allah Anak menerima ketetapan tersebut dan merelakan dirinya untuk menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Ini suatu intra-Trinitarian covenant yang everlasting. Kristus adalah mediator yang selama-lamanya, yang eternal tersebut. Kalau ini benar, maka di dalam perjanjian lama sekalipun di Old Covenant, Kristus tetap adalah mediator daripada di Old Covenant. Saudara, ada orang yang mengatakan mungkin Musa adalah mediator daripada perjanjian lama. Saudara, Ursinus, saudara Zakarias Ursinus, dia adalah reformator abad ke-16 di Jerman. Dia adalah pengarang daripada Heidelberg Catechism, Katekismus Heidelberg. Dalam suatu komentari terhadap Katekismus Heidelberg tersebut, dia mengatakan suatu hal yang sangat penting sekali. Bahwa perjanjian lama, the Old Covenant dan the New Covenant itu ada kemiripan. Sama-sama Allah yang memberikan kedua covenant itu. Dan Kristus adalah mediator di atas kedua covenant tersebut. Saudara bisa membayangkan bahwa Kristus itu bukan mediator dalam Old Covenant, tapi hanya mediator dalam New Covenant. Memang penulis Ibrani mengatakan bahwa dia adalah mediator daripada the New Covenant, tapi penulis Ibrani tidak pernah mengatakan bahwa seorang yang lain menjadi mediator di dalam Old Covenant. Tidak. Kristus tetap adalah mediator dalam Old Covenant. Ursinus mengatakan suatu kalimat, kalaupun Musa dikatakan sebagai mediator daripada Old Covenant, itu hanya benar selama Musa adalah tipe, types of Christ to come. Tipe daripada Kristus yang akan datang. Dan di dalam perjanjian lama banyak sekali imam-imam besar yang menjadikan mereka adalah mediator, tapi mereka adalah the types of Christ to come. Mereka adalah tipe-tipe, mereka adalah contoh, mereka merujuk pada Kristus yang akan datang. Apa yang mereka lakukan itu tidak berhenti sampai di sana, itu sedang merujuk pada suatu realitas yang lebih agung, yang lebih mulia lagi. Yang akhirnya digenapkan di dalam Kristus Yesus. Yang menjadikan Kristus Yesus adalah imam besar yang lebih besar daripada mereka semua. Salah satu adalah satu fakta bahwa Kristus Yesus adalah imam besar without any type. Tidak ada, dia tidak memerlukan perwakilan yang lain untuk merujuk pada dia ketika dia sudah menjadi imam besar lagi. Dia bukan menjadi suatu perwakilan bagi imam besar lainnya, type of other priest, tidak. Dia adalah the high priest, the great high priest tersebut. Tidak ada, dia eksis, dia berada, dia melayani. Tanpa ada any types merujuk kepada seorang yang lainnya, tidak. Ini luar biasa, ini vitalitas. Kalau di dalam pengakuan iman Westminster, kedua covenant, yaitu perjanjian covenant yang lama dan covenant yang baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru tersebut, itu adalah satu perjanjian. Satu perjanjian, bukan dua perjanjian. Satu perjanjian, oleh karena hanya ada satu mediator. Satu perjanjian yang dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Dalam perjanjian lama, saudara bisa melihat itu dilakukan, covenant tersebut diberikan dan dijalankan dengan janji-janji, dengan nubuatan-nubuatan, dengan korban-korban. Dengan juga mungkin sunat, juga dengan domba Paskah yang disembelih. Itu adalah menunjukkan kepada suatu penggenapan yang akan datang. Saudara, dalam perjanjian baru yang kita lihat, hari ini kita akan menerima salah satunya, yaitu sakramen perjamuan kudus. Ada sakramen baptisan yang dengan air dan bahkan cuma dipercik saja. Saudara bisa melihat juga ada hal yang lainnya, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Dalam perjanjian baru, pemberitaan firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, pemberitaan firman Tuhan sudah penting, tapi dalam perjanjian baru itu sangat penting sekali. Saudara, kalau kita melihat, ini bukanlah dua covenant yang berbeda. Kita lakukan perjamuan kudus pada hari ini, tidak kelihatan sangat-sangat glorious ya, sangat sederhana sekali dengan cawan anggur dan roti yang kecil tersebut. Kalau dalam perjanjian lama, saudara akan memotong binatang. Binatang saudara akan berteriak ketika lehernya dipotong perlahan-lahan. Darah tercucur dan terciprat kemana-mana. Itu sangat visible sekali, saudara. Ketika seseorang laki-laki pada hari yang ke-8 disunatkan, itu darah tercecer. Itu sangat visible sekali. Tapi saudara, dalam Westminster Confession of Faith mengatakan suatu hal yang penting sekali, walaupun ini lebih sederhana. Dilakukan lebih sederhana, tapi ini lebih komplit, saudara. Ini adalah suatu pelaksanaan daripada covenant yang lebih sempurna itu. Karena ini
melambangkan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Kita tidak perlu melihat darah lagi, karena darah tersebut sudah tercecerkan, tercurahkan bagi kita. Kita tidak perlu lagi membakar korban bakaran, karena Kristus sudah memberikan tubuhnya menjadi korban bagi Anda dan saya. The simplicity of the gospel dinyatakan melalui pelaksanaan administration daripada perjanjian baru atau the new covenant ini. Pemberitaan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjanjian baru. Bersyukurlah Geri Karawaci, bersyukurlah kita semua, kalau kita mementingkan juga pemberitaan firman Tuhan. Di sana iman ditumbuhkan, kita dikuatkan. Dan pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, suatu tanda yang kelihatan atas janji yang tidak kelihatan tersebut. Minggu lalu dengan cepat saya akan membahas, ada 4 hal yang menunjukkan bahwa Kristus adalah mediator yang lebih baik. Yang pertama dari ayat yang ke-25b, bahwa karena dia adalah Kristus hidup dan tidak binasa, maka dia adalah hidup yang senantiasa menjadi orang atau mediator yang mendoakan, make intercession for us. Tidak ada imam besar lain yang bisa melakukan hal ini. Mereka semua sudah mati, dan walaupun pada saat ini jiwa atau roh mereka bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa melakukan intercession karena mereka sudah meninggal, tapi Kristus hidup. Dia naik ke surga dengan tubuhnya. Dia naik ke surga sebagai seorang yang sudah mengalami, mendapatkan kebangkitan dan kemuliaan tubuh kemuliaan tersebut. Maka dia di surga saat ini melakukan intercession, syafaat bagi Anda dan saya. Dan karena dia hidup senantiasa, maka dia senantiasa melakukan tugasnya sebagai mediator. Adakah di antara kita yang mengalami mungkin kepahitan hidup, kekhawatiran, dan lain sebagainya? Bersyukurlah karena imam besar kita bukan imam besar suku Lewi. Bersyukurlah karena imam besar kita bukan imam besar yang sudah meninggal dan harus digantikan. Semacam demikian, ada ratusan imam besar. Tidak mungkin memiliki kemampuan untuk bisa mendoakan kita senantiasa, tapi Kristus senantiasa itu menjadi seseorang imam besar yang berdoa, make intercession for us. Yang kedua, kalau saya perhatikan dalam ayat 25a di sana, maka dikatakan di sini dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Kristus menyelamatkan dengan sempurna untuk completely, atau dalam bahasa yang lain ini sempurna juga bisa dikatakan forever. Keselamatan kita bukan keselamatan untuk satu periode saja. Keselamatan kita adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Maka di dalam doktrin orang reform kita percaya pada perseverance of the saints. Orang kudus akan bertahan sampai akhir bukan karena mereka hebat. Karena mediatornya itu hebat. Karena mediatornya itulah mediator yang bisa menyelamatkan sampai menahan mereka. Menopang mereka, memberikan keselamatan tersebut sampai forever and ever. Maka kita bersyukur, mediator kita bukan hanyalah manusia keturunan dari suku Lewi tersebut. Ada keselamatan yang to the uttermost, itu bahasa lainnya. Yang menyeluruh, yang komplit tersebut. Tidak ada satu hal aspek hidup kita yang di luar daripada keselamatan tersebut. Yang ketiga, kalau saya perhatikan di sini ayat yang ke-22, maka Kristus memberikan pada kita suatu surety, bukan cuma mediator saja, tapi suatu jaminan. Surety daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Mengapa demikian? Kayak ayat 24 mengatakan suatu kalimat, ia tetap selama-lamanya. Oleh karena itu imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara, ia adalah seorang surety, jaminan. Jaminan daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Bersyukurlah orang Kristen tidak perlu ada binatang yang dipersembahkan lagi. Bersyukurlah orang Kristen tidak perlu ada suatu bait Allah di mana di sana menandakan bahwa Kristus atau Allah hadir di tengah-tengah mereka. Karena Kristus sudah hadir. Tidak ada satu simbol-simbol dalam hidup kita yang membuat kita diyakinkan lebih daripada suatu fakta bahwa Kristus sudah hadir dalam hidup kita. Bersyukurlah kita tidak ada yang namanya imam besar dalam hidup kita. Manusia mengklaim diri sebagai imam besar. Yang mendoakan Anda dan saya supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Karena itu sudah dilakukan secara tuntas oleh Kristus. Ini adalah jaminan daripada suatu perjanjian yang lebih kuat. Bersyukur untuk semua hal itu. Yang terakhir minggu lalu kita bicarakan bagaimana Kristus adalah suatu yang ke-19, saudara, pengharapan yang lebih baik. Karena apa yang sudah Kristus lakukan, maka kita mendapatkan suatu pengharapan yang lebih baik daripada apa yang bisa diharapkan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Penulis Ibrani mengatakan kepada orang-orang yang mungkin memikirkan untuk mulai
berpindah kembali kepada agama Yahudi mereka pada saat itu. Terus Ibrani akan katakan, apa yang kau lakukan? Tidak tahukah engkau, tidak sadarkah engkau bahwa pengharapan yang kau miliki dalam Kristus adalah suatu pengharapan yang lebih baik, yang justru mendekatkan kita kepada Allah. Dalam perjanjian lama, saudara, itu imam-imam tidak pernah bisa mendekatkan kita kepada Allah. Apa yang mereka lakukan, mereka sendiri pun perlu minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Bagaimana mungkin di luar daripada apa yang Kristus lakukan, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Di luar daripada apa yang Kristus lakukan, bagaimana mereka mungkin bisa mendekatkan kita kepada Allah? Tidak mungkin. Itu 4 hal besar yang ditulis Ibrani katakan bahwa Kristus adalah mediator, imam besar yang lebih baik. Pada hari ini saudara bisa melihat dalam ayat ke-26, ayat 26, ayat ke-27, ada 7 karakter daripada mediator imam besar yang menjadikan mediator tersebut menjadi mediator yang kita perlukan. Dalam bahasa lainnya, it is fitting for such a high priest untuk menjadi high priest for us. Adalah suatu hal yang tepat. Apa yang dia lakukan dan apa yang kita perlukan itu seperti kunci dan lubang kunci yang sangat tepat sekali. Kita memerlukan mediator yang semacam demikian. Dan Kristus menjadi mediator memang untuk kita, saudara. Itu seperti kunci dan lubang kunci yang memang sudah dibuat, yang sangat fitting, yang sangat tepat dibuat satu untuk yang lainnya. Dengan cara singkat, saudara, mari kita lihat 7 karakter ini. Yang pertama, saudara, saya cepat baca yang pertama, yang kedua, ketiga. Saleh, tanpa salah dan tanpa noda. Saleh dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Asia mungkin lebih tepat dikatakan sebagai yang kudus. Bukan cuma saleh saja, tapi kudus. Yang kedua, tanpa salah, blameless, tidak bersalah. Yang ketiga, tanpa noda, without stain, unstained, atau pure. 3 hal ini menunjukkan 3 karakteristik daripada sang mediator. Di hadapan Allah, dia adalah imam besar yang kudus. Di hadapan seluruh manusia yang diwakilinya, dia adalah imam besar yang tidak bersalah kepada siapapun. Dia tidak berhutang budi kepada orang lain. Dia tidak pernah melakukan suatu kesalahan bagi orang lain. Dan yang ketiga, secara pribadi, dalam menjalankan tugasnya, dia adalah imam besar yang tidak ada nodanya sama sekali. Dalam perjanjian lama, saudara, kalau rakyat mau memberikan suatu korban, mereka membawa, khususnya dalam acara Paskah, mereka membawakan domba, mereka akan menyimpan anak domba tersebut selama beberapa hari. Tidak langsung disembelih, saudara, tapi mereka harus disimpan selama beberapa hari, karena mungkin selama beberapa hari tersebut akan baru kelihatan anak domba ini ada cacatnya, ada sesuatu hal yang mungkin tidak layak untuk dipersembahkan. Lalu mereka harus setelah hari Nisan ke-14 tersebut, mereka akan membawa anak domba tersebut kepada high priest, imam besar, yang akan meneliti domba tersebut. Akan melihat domba tersebut. Dan menyatakan pada anak domba tersebut, anak domba yang tidak bercacat dan layak untuk diberikan jadi korban persembahan bagi Allah. Inilah Kristus. Kristus adalah imam besar yang tidak ada cacatnya. Oleh karena itu nanti dia akan mengorbankan dirinya. Jadi anak domba Allah, dia mengorbankan dirinya karena dia adalah anak domba yang tidak bercacat tersebut. Sebab 3 hal ini, saudara, kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, blameless di antara semua orang yang diwakilinya. Yang ketiga, without stain dalam dirinya sendiri. 3 hal ini menyatakan mengenai integritas daripada Kristus sebagai imam besar ini. Berapa banyak orang yang kelihatan baik, tapi dia tahu sendirinya banyak dosa yang dia harus gumulkan, yang sedang dia gumulkan. Berapa banyak orang yang pelayan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan, yang kelihatan baik daripada orang di luarnya, seakan blameless terhadap orang-orang yang lainnya. Tapi ternyata dia tahu dan Tuhan tahu betapa banyak dosa yang masih dihidupinya. Kita bisa menipu orang, kita bisa menipu mata orang, orang bisa melihat kita baik, keluarga kita baik, tapi betapa rapuhnya keluarga kita atas semua dosa-dosa yang kita lakukan dan kita masih perlu pertobatan. Tapi orang tidak tahu. Orang hanya lihat kebaikan kita. Kita hidup di satu zaman yang disebut zaman seringkali jaim. Jaga image.
Kalau bisa orang lain jangan tahu pergumulan dosa keluargaku. Kalau bisa orang lain jangan tahu apa yang sedang aku nangisi di hadapan Tuhan. Memang tidak perlu cerita besar-besaran, saudara. Tidak semua orang layak tahu pergumulan hidup kita. Ada orang-orang yang memang tidak bisa jaga mulut. Itu dosa, salah satu dosa yang paling besar dalam gereja, dosa tidak bisa jaga mulut. Saya katakan kepada seluruh penatua awam, kepada seluruh hamba Tuhan dan mahasiswa praktek, kalau engkau tidak bisa jaga kerahasiaan, saya akan tegur dan saya akan disiplinkan kau. Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan dalam gereja, mulut yang terkunci itu penting sekali. Ketika orang konseling pada kita, belum tentu bahkan istri kita harus mengetahuinya. Sekali orang konseling kepada saya, itu saya tidak kasih tahu apa yang sedang dibicarakan. Pada istri saya pun dia tidak tahu. Mengapa? Saya tunggu waktu di mana dia bertumbuh, di mana dia mungkin baru siap. Apalagi kepada anak-anak kita, tidak perlu dibicarakan, saudara. Kalau di dalam gereja, banyak pertobatan yang harus terjadi. Memang kita tidak harus mengobrol semua pergumulan hidup kita, tapi on the other hand, kita seringkali tidak mau ada satu orang pun yang tahu mengenai pergumulan hidup kita. Pergumulan daripada keluarga kita. Kita merasa bahwa kita bisa menghadapi, menjalani pergumulan tersebut dengan diri kita sendiri tanpa perlu ada doa daripada orang-orang kudus lainnya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa salahnya. Tapi saya minta, khususnya Anda yang melayani, Anda yang berkhotbah, memberikan firman Tuhan di atas mimbar, Anda yang menjadi penatua-penatua, hidupmu haruslah kudus di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa berdosa lagi, tidak mungkin. Kita masih bisa berdosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa tersebut. Kita tidak sedang bergumul terus-menerus dalam dosa tersebut. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ketika orang lain melihat bagaimana kita adalah keluarga yang memang layak untuk bisa menjadi keluarga atau pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani keluarga-keluarga Tuhan. Maka saya harap itu kita lakukan bukan dengan pura-pura. Berhati-hatilah kita yang adalah pelayan-pelayan dalam semua pelayanan yang kita lakukan. Jangan sampai kita dijatuhkan oleh tipuan daripada iblis. Jika orang lain lihat kita baik, tapi kita tahu kita adalah orang yang sedang bergumul dalam atau hidup di dalam dosa. Berhati-hatilah. Kristus tidak sama demikian. Kristus dikatakan 3 hal. Itu dia kudus di hadapan Tuhan. Dia blameless, tidak bersalah kepada orang lainnya. Dan dia adalah pure atau murni, atau sini dikatakan tanpa noda. Saudara, dalam sejarah orang Israel, kalau kita buka kitab Keluaran, saudara, kitab Keluaran, itu imam besar yang pertama, Harun. Mereka sadar Harun adalah orang yang lemah. Harun, dalam Keluaran pasal 32 itu pernah membuat patung lembu emas dan membawa seluruh orang Israel untuk beribadah dan menyembah dewa patung lembu emas tersebut. Itu suatu kejahatan di hadapan Tuhan yang demikian besar. Tuhan akan marah kepada orang Israel pada saat itu. Tapi saudara perhatikan, saudara. Keluaran pasal ke-32, ayat yang ke-21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Inilah kegagalan daripada imam besar, daripada suku Lewi. Yang adalah manusia, karena mereka masih berdosa dan mereka berdosa mendatangkan dosa kepada seluruh umat Israel. Apa yang kau lakukan sehingga kau mendatangkan dosa kepada seluruh umat Israel? Dan ada imam besar yang akhirnya bisa blameless terhadap orang-orang yang mereka wakili. Karena mereka sendiri adalah orang yang masih berdosa. Tapi yang paling penting adalah imam besar yang akhirnya diperkenankan oleh Tuhan, adalah imam besar yang kudus, holy, yang saleh. Saya lebih suka terjemahan yang kudus, yang holy di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ini ada 3 kualifikasi daripada Kristus sebagai imam besar itu. Dia adalah orang yang saleh, yang holy, yang tanpa salah, blameless, dan tanpa noda. Menyatakan bahwa dia luar dalam dan hubungan vertikal semua memiliki integritas yang utuh. Yang keempat, saudara, kalau saudara perhatikan di sana, hal yang keempat. Jadi kita sudah bicarakan 3 hal. Yang pertama, kualifikasi atau karakter daripada imam besar ini. Yang keempat, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Saudara perhatikan, imam-imam besar yang lainnya bukan cuma berdosa saja, tapi dikatakan bahwa di sini setiap hari mereka harus
mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, menyatakan bahwa dosa mereka bukan cuma berdosa, tapi dosa mereka demikian banyak. Dosa mereka itu demikian frequent, sehingga tiap hari mereka harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Kristus bukanlah imam besar semacam demikian, saudara. Maaf, itu yang kelima, saudara. Yang keenam, saudara. Nanti saya akan bahas kelompatan yang keempat dan yang kelima, itu yang keenam, saudara. Kristus bukanlah imam besar yang semacam demikian. Kristus adalah imam besar yang akhirnya tidak seperti mereka. Saudara, ada suatu hal yang gambar yang sangat menarik sekali yang diberitakan oleh Alkitab, bahwa membedakan Kristus sebagai imam besar dan imam besar yang lainnya tersebut. Kita buka daripada Ibrani pasal yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-11 dan 12 saya akan bacakan bagi saudara. Ini menyatakan suatu kualifikasi yang membedakan Kristus sebagai imam besar dan imam-imam besar daripada suku Lewi lainnya. Sayangnya dalam Alkitab bahasa terjemahan Indonesia kehilangan satu kata yang penting. Saudara, kalau ada pen di dalam tangan saudara, saudara coba tambahkan kata ini, saudara, ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam, ada satu kata yang hilang di sana, berdiri. Saudara tulis berdiri. Selanjutnya setiap iman berdiri melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 12, tetapi ia setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lama. Ini kontras. Imam besar yang terus berdiri dan imam besar yang duduk tersebut. Suatu hal yang luar biasa yang membandingkan pada kita bahwa suatu gambaran bahwa imam-imam besar daripada suku Lewi itu tidak pernah bisa duduk. Mereka masuk dalam tempat yang maha kudus, mereka tidak bisa duduk karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tidak mungkin duduk di tempat yang maha kudus tersebut. Di tempat yang maha kudus di bait Allah tidak ada kursi, saudara. Tidak ada kursi di mana mereka bisa duduk menyatakan bahwa mereka sudah selesai melakukan tugas daripada mediator mereka. Tidak ada. Tapi imam besar Kristus itu dikatakan bahwa dia naik ke tingkap-tingkap surga yang paling tinggi dan dia akan duduk di takhta Tuhan itu sendiri, bahkan duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Dalam penulis daripada pemikiran teologi daripada penulis Ibrani di sini, duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa itu bukan hanya menyatakan Kristus menang sebagai raja. Dia menjadi raja yang akhirnya datang kembali kepada Allah Bapa dan menyatakan kemenangan tersebut dengan duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Dalam teologi daripada penulis Ibrani, duduk sebelah kanan daripada Allah Bapa itu menyatakan suatu hal bahwa dia sudah mentuntaskan tugas keimaman dia. Dia mentuntaskan tugas bahwa dia adalah imam besar yang sudah menyelesaikan segala pekerjaan dia sebagai imam besar. Dia duduk. Ibrani sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat 11 dan ayat ke-12 itu menyatakan perbedaan yang demikian luar biasa besarnya. Seluruh imam-imam besar daripada suku Lewi tersebut tidak bisa duduk. Mereka harus berdiri. Melakukan pelayanan mereka dengan berdiri. Karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Kristus adalah imam besar yang akhirnya sudah duduk. Menandakan bahwa dia sudah selesai melakukan tugas. Saudara, ada suatu ayat yang penting dalam perjanjian lama. Yang akhirnya diceritakan dalam Handel punya Messiah, satu lagu yang demikian penting dengan satu topik, yaitu He shall purify the sons of Levi. Coba kita buka, saudara, Malaki, pasal yang ketiga. Ya, saya akan membacakan ayat yang pertama, kemudian ayat yang keempat. Saudara perhatikan, ini adalah suatu janji mengenai Mesias yang akan datang. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Maka perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Saudara perhatikan di sini bahwa Mesias yang dijanjikan ini bahkan akan mentahirkan orang Lewi. He shall purify the sons of Levi. Bukankah suku Lewi, kan imam-imam suku Lewi tersebut adalah imam besar keturunan daripada Harun, yang mentahirkan, yang meminta pengampunan dosa bagi
orang-orang lainnya bagi umat Tuhan, tapi mereka pun adalah orang-orang yang memerlukan supaya Mesias mentahirkan dosa mereka. Saudara, ketika saudara membaca ayat daripada Maleakhi pasal yang ketiga tersebut, saudara mendengarkan lagu daripada Handel's Messiah, He shall purify the sons of Levi. Kalau saudara tidak mengerti betapa besarnya imamat daripada Kristus, imam besar yang agung tersebut, saudara tidak bisa menikmati perkataan bahwa dia sendiri akan menyucikan, mentahirkan anak-anak daripada Lewi. Mereka pun perlu pengampunan dosa. Baru setelah itu, apa yang mereka lakukan itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mengampuni dosa mereka? Ini mediator-mediator, imam-imam besar yang akhirnya datang kepada Tuhan mewakili umat Tuhan. Mereka sendiri tetap perlu dosanya diampuni. Mereka sendiri tetap perlu mediator tersebut yang menjadikan Kristus mediator lebih besar daripada mereka. Bersyukurlah kita bahwa Kristus mediator lebih besar daripada imam-imam besar yang paling besar sekalipun. Saudara, yang ketujuh, nanti saya baru kembali kepada yang keempat dan yang kelima, dari kelewatan. Saudara, yang ketujuh, saudara, di sana akan dikatakan bahwa dia akhirnya mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Tidak pernah bisa dilakukan oleh para imam besar. Mereka hanya mempersembahkan, yaitu korban-korban bakaran. Mereka sendiri tahu bahwa dosanya itu tidak bisa, karena dosa mereka tidak bisa mempersembahkan diri mereka tidak layak. Mereka hanya bisa datang kepada Tuhan, karena mereka sudah mempersembahkan korban. Imam besar, keturunan Harun daripada suku Lewi tersebut, itu tidak mulia. Bahkan mereka ketika melakukan tugas daripada keimamatan mereka harus memakai baju jubah dengan jubah kemuliaan, ada emas, ada baju efod dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mulia, tapi mereka sendiri tidak mulia. Mereka perlu menambahkan sesuatu untuk menyatakan bagaimana mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mulia. Salah satu yang menarik, saudara, kalau saudara perhatikan, itu ada bel di dalam baju mereka. Sehingga apa, saudara, ketika mereka masuk ke dalam tirai tersebut, dalam tempat yang maha kudus tersebut, orang yang lain tidak bisa masuk, tapi mereka bisa mendengarkan. Orang itu ada bunyi bel di dalam tirai tersebut. Dia akan jalan, dia akan mungkin memutari daripada tabut perjanjian, dia akan melakukan sesuatu, itu bunyi ada bel. Orang lain melalui bunyi bel yang terus terdengar, mereka tahu dia masih hidup. Karena bisa saja Tuhan akan menghakimi orang tersebut, akan membunuh orang tersebut yang tidak suci di hadapan Tuhan, yang mungkin menipu Tuhan, yang mungkin datang dengan semua dosa-dosa. Dia sendiri ketakutan ketika datang ke tempat yang maha kudus tersebut, karena dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Dia harus mempersembahkan korban bakaran bagi dosa yang terlebih dahulu sebelum dia akhirnya membawa seluruh dosa umat Tuhan di hadapan Tuhan. Bel tersebut menandakan bahwa orang itu masih hidup, mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Saudara perhatikan di sini, Kristus tidak perlu semua itu. Kristus bahkan ada suatu hal yang tidak dia lakukan, dia tidak memerlukan korban lainnya supaya dia layak di depan Tuhan. Dia adalah manusia yang tidak berdosa sama seperti Anda dan saya. Maka di sini saudara, ketika Kristus akhirnya menjadi korban bakaran tersebut, korban persembahan tersebut, satu hal yang menandakan bahwa Kristus melebihi semua imam-imam besar di dalam sejarah. Saya kembali pada poin yang keempat, saudara, di sini, saudara. Setelah saudara melihat bahwa Kristus adalah imam besar yang saleh, yang tanpa salah, yang tanpa noda. Ada suatu kalimat di sana, dia terpisah daripada orang-orang berdosa. Terpisahan atau pemisahan daripada Kristus daripada orang-orang berdosa ini bukanlah pemisahan secara natur, bukan. Karena Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Kristus itu memiliki natur yang sama seperti Anda dan saya. Dia adalah manusia 100%. Saudara perhatikan, misalnya kita buka Roma, saudara, kita buka kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi saudara sekalian, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, atau dalam bahasa Inggrisnya, in the likeness of the sinful flesh. Allah anak datang di dalam kemiripan dengan Anda dan saya, bukan identity, bukan yang serupa. Saya percaya, mungkin saudara sudah pernah mendengarkan saya berkhotbah mengenai hal ini. Saya percaya ketika Kristus datang dalam dunia, dia mengambil tubuh natur manusia dan dia memiliki tubuh seperti tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Di sana Kristus
baru bisa menjadi Adam yang kedua, yang paralel dengan Adam yang pertama. Bagaimana Adam pertama dicobai dalam tubuh dia yang tidak berdosa tersebut. Saya percaya Kristus datang dalam dunia dalam tubuh yang juga tidak berdosa dan dicobai oleh si iblis di dalam padang belantara tersebut. Saudara, tetapi dalam hal ini, saudara, tetap tubuhnya Kristus dinyatakan sebagai tubuh yang serupa dengan tubuhnya kita, yang sama, yang mirip, yang serupa dengan tubuhnya kita. Coba kita perhatikan ayat yang lain, saudara. Kita sudah lama berkhotbah atau mengkhotbahkan Ibrani. Coba kita perhatikan Ibrani pasal yang kedua. Dalam Ibrani pasal yang kedua, saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kristus bukan cuma sama, menjadi sama dengan Anda dan saya, tapi mendapat bagian dalam keadaan kita. Itu luar biasa, imam besar yang luar biasa sekali. Kalau bisa melihat bagaimana Ibrani pasal 5 ayat yang pertama. Coba kita buka 5 ayat yang pertama. Karena dikatakan dengan jelas imam besar dipilih dari antara manusia. Maka kalau Kristus akhirnya terpisahkan dari kita orang yang berdosa, dia tidak layak menjadi imam besar. Dia tidak bisa menjadi imam besar. Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, saudara. Bukan dalam hidupnya sebagai anak Allah, tapi dalam hidupnya sebagai manusia. Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara, dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat ke-15. Maka di sana lebih jelas lagi dikatakan bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab pelayanan daripada Kristus bukan pelayanan yang terlepas daripada orang berdosa. Tidak, dia datang justru untuk orang berdosa. Pelayanan daripada Kristus bukan terpisah daripada orang-orang yang berdosa. Kau usah perhatikan dalam Yohanes, coba kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 bisa dikaitkan dengan apa yang kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 misalnya. Yang dikatakan bahwa ia datang, firman tersebut datang kepada milik kepunyaannya. Dia tidak terlepas daripada milik kepunyaan. Dia datang kepada milik kepunyaan. Ayat ke-14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang akan kita rayakan dalam Natal, yaitu suatu fakta bahwa Kristus imam besar tersebut, imam besar yang diam di antara kita. Oleh karena itu dia bisa dipilih, ditetapkan menjadi imam besar untuk kita. Kalau tidak pernah pelayanan Kristus dipisahkan daripada orang berdosa, bahkan dia tidak segan untuk bergaul dengan pemungut cukai, makan bersama dengan dia, berbicara dengan pelacur sehingga sedemikian rupa sehingga dia dikritik oleh orang-orang Farisi yang menganggap diri adalah orang yang kudus tersebut. Kalau dia tahu dia adalah nabi, pasti dia akan tahu bahwa orang yang sedang melayani dia adalah seorang pelacur. Simon berkata dalam hati dia dan Tuhan mengetahui isi hati dia. Maka di sini saudara, kita bersyukur karena Tuhan, imam besar kita adalah imam besar yang akhirnya diam bersama-sama dengan kita, yang pernah hadir di antara umat manusia yang berdosa. Seorang yang tidak berdosa hadir di antara orang yang berdosa. Dia melihat orang-orang yang berdosa, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Dia melihat kelemahan-kelemahan kita yang masih bergumul dalam dosa dan dia mengasihi kita. Karena dia adalah imam besar yang mengetahui segala pergumulan hidup kita. Dia bukan imam besar yang tidak tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia dicobai dalam segala hal, hanya tidak berdosa. Yang menjadikan yang dimaksud, coba kita baca saudara, dalam Ibrani pasal 7 ayat 26, yang dimaksud bahwa Kristus terpisah dari orang-orang berdosa, bukan dia meninggalkan orang berdosa, dia memisahkan diri dari orang-orang berdosa. Tidak. Tapi suatu fakta bahwa dia adalah imam besar yang demikian berbeda dengan orang-orang berdosa, Anda dan saya. Dia demikian berbeda dengan orang-orang yang dia layani. Soal bagian ini harus kita pikirkan lebih lanjut. Kalau perhatikan dalam Ibrani pasal yang pertama, ketika dikatakan bahwa Kristus itu demikian berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan malaikat-malaikat sebelumnya, maka penulis Ibrani menyatakan suatu hal bahwa Kristus adalah anak. Maka sebagai anak dia berbeda.
dengan nabi-nabi dan dengan malaikat-malaikat. Kristus adalah anak. Kepada siapa di antara seluruh malaikat-malaikat yang Allah katakan, pada hari ini ku peranakan engkau. Tidak ada. Itu kalimat pertama dalam Ibrani pasal yang pertama. Coba kita lihat Ibrani pasal yang pertama, ayat kelima. Di sana penulis Ibrani menuliskan, karena kepada siapa di antara malaikat-malaikat pernah ia katakan, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini adalah ayat pertama yang dipakai oleh penulis Ibrani untuk menyatakan bagaimana Kristus demikian lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang 1 dan seterusnya, saudara. Dalam Ibrani pasal yang ketiga bahkan penulis Ibrani membandingkan Kristus dengan Musa. Musa setia di dalam rumah Tuhan sebagai hamba. Tapi Kristus setia di dalam rumah Tuhan sebagai anak. Dia pakai status anak untuk menyatakan supremasi daripada Kristus di atas nabi-nabi dan di atas malaikat-malaikat. Tetapi ketika penulis Ibrani bicara mengenai supremasi Kristus sebagai imam besar, dia tidak menggunakan status anak tersebut. Dia bukan mengatakan bahwa Kristus ini terpisah daripada seluruh orang berdosa karena dia adalah Allah anak. Karena kalau demikian maka kita akan mungkin langsung lesu mendengarkan kabar seperti demikian. Kita langsung melihat bagaimana Kristus demikian berbeda dengan kita. Dia memang manusia, tapi manusia yang berbeda karena dia adalah Allah. Kita tidak ada sifat atau natur ilahi tersebut sehingga kita demikian berbeda dengan Kristus. Penulis Ibrani dalam hal ini demikian luar biasa menyatakan bahwa Kristus terpisah daripada orang-orang berdosa. Bukan karena dia adalah Allah, tetapi karena dia taat sebagai manusia. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, dalam Filipi pasal yang kedua, dia taat, bahkan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu suatu ketaatan total. Kita bukanlah orang-orang yang taat. Kita bukanlah orang-orang yang bisa melakukan ketaatan seperti Kristus lakukan seumur hidupnya. Tidak ada blemish. Tidak ada noda. Dan seluruh hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara, ketika saudara membaca ayat ini, Kristus adalah orang yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah daripada orang-orang berdosa. Terpisah di sana bukan karena dia memiliki atau dia adalah anak Allah, tapi karena dia sebagai manusia taat 100%. Jika walaupun dia dicobai dalam segala hal, maka dia tetap tidak berdosa. Di sini penulis Ibrani menekankan kesempurnaan Kristus sebagai manusia. Kalau kita perhatikan, saudara, ini karakter yang kelima, yaitu dia bukan lebih tinggi daripada tingkat sorga, tapi dia diangkat, elevated. Dia diangkat melebihi daripada all the heavens, melebihi tingkat-tingkat sorga ini. Ini penulis Ibrani bukan sedang mengatakan bahwa sorga itu ada tingkat-tingkat, enggak, saudara. Penulis Ibrani di sini mengatakan suatu hal yang penting, bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada seluruh yang ada di surga. All the heavenly beings yang ada di surga. Apa yang ada di surga? Yaitu orang-orang kudus. Orang-orang umat-umat Tuhan, umat pilihan Tuhan yang ada di surga yang sudah disempurnakan dalam kematian mereka. Jiwa atau roh mereka itu sudah mendapatkan kesempurnaan sehingga mereka bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Itu orang kudus. Apa yang ada di surga itu malaikat-malaikat daripada Tuhan yang sudah dipilih. The elect angels yang tidak mungkin jatuh dalam dosa. Dan Kristus lebih daripada mereka semua. Bahkan Kristus melewati seluruh kemuliaan tersebut dan masuk ke tempat yang paling maha kudus. Yaitu takhta Allah itu sendiri dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ini kemuliaan daripada Kristus yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh imam-imam besar lainnya. Coba saya baca, mari kita baca ayat 26 ayat ke-27 lagi. Saudara pikirkan, saudara tuliskan 7 karakter daripada Kristus sebagai imam besar. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang pertama, saleh. Kedua, tanpa salah. Yang ketiga, tanpa noda. Yang keempat, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Yang kelima, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang keenam, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu baru untuk dosa umatnya. Yang ketujuh, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Terus sampai di sini, saudara, saya ajak kita untuk melihat ayat ke-26 sekali lagi. Ayat ke-26 ini dimulai bukan dengan suatu pernyataan mengenai betapa besarnya imam besar dan apa 7 karakter kesempurnaan daripada karakter imam besar tersebut. Tapi ayat yang ke-26 ini juga dimulai dengan suatu fakta. Imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Itulah yang menjadi suatu hal yang mendasari keperluan kita yang paling dasar. Yaitu kita memerlukan mediator. Menyatakan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita sendiri adalah orang yang berdosa. Pada abad yang ke-6 di dalam medieval, abad pertengahan, saudara. Seorang namanya Hervius mengatakan ada 4 hal. Ketika kita bicara mengenai korban, maka kita harus berbicara mengenai 4 hal ini. Yang pertama, saudara, kepada siapa korban itu dipersembahkan, itu harus dijawab. Kepada siapa, to whom korban itu dipersembahkan. Yang kedua, oleh siapa korban tersebut dipersembahkan, by whom korban itu dipersembahkan, to whom, by whom. Yang ketiga, saudara, untuk siapa korban itu dipersembahkan, for whom korban itu dipersembahkan, to whom, by whom, and for whom. Yang terakhir, apa yang dipersembahkan? What is being offered? Apa yang sedang dipersembahkan? Kalau kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang ketiga mungkin dengan lebih gampang. Ketika kita menjawab kepada siapa korban itu dipersembahkan, kita bisa menjawab itu adalah untuk Allah yang maha besar, yang maha kudus. Korban dipersembahkan. Kita tahu semua, Perjanjian Lama menyatakan hal ini dengan sangat jelas sekali. Kalau kita ditanya untuk siapa korban itu dipersembahkan, kita juga bisa menjelaskan bahwa korban itu dipersembahkan untuk pengampunan dosa kita. Maka di sini, saudara, to whom and for whom itu gampang dijelaskan. Itu langsung kita melihat perbedaan antara Tuhan yang maha kudus dan kita yang manusia yang berdosa ini. Kita langsung lihat keseriusan daripada dosa. Karena kita dihadapkan sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan yang maha kudus. Tapi ketika saudara menjawab 2 pertanyaan yang lainnya yang baru bisa dijawab dengan jelas di dalam perjanjian baru. Oleh siapa korban itu dipersembahkan? Itu oleh Kristus, anak Allah. Dan apa yang dipersembahkan? Yaitu dirinya sendiri, saudara, sebagai korban. Saudara baru tahu satu hal. Bukan cuma kita berdosa di hadapan Tuhan, tapi kita berdosa besar di hadapan Tuhan. Sehingga anak Allah sendiri yang harus inkarnasi dan menjadi the mediator bagi Anda dan saya menjadi imam besar. Dan bukan cukup sampai di sana saja, bahkan dia harus mempersembahkan korban yaitu dirinya sendiri. Tidak ada suatu agama yang mengajarkan hal ini. Inilah suatu hal yang kita tangkap pada hari ini. Kita akan melihat bukan cuma 7 karakter yang menyatakan kesempurnaan daripada mediator tersebut. Tapi kita melihat suatu hal yaitu betapa diperlukannya mediator tersebut dalam hidup kita. Ibrani pasal 7 ayat ke-26, imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yang Anda dan saya perlukan. Hari ini kita masuk dalam satu perjamuan kudus. Saudara melihat perjamuan kudus ini, saudara mengetahui satu hal. Itu finalitas daripada apa yang sudah engkau dapatkan, pengharapan yang besar tersebut. Finalitas daripada suatu korban, yaitu anak Allah mengorbankan diri. Ini kita ingat. Dan kita kenang selama-lamanya. Kita bersyukur karena kita memiliki imam besar yang sempurna sedemikian sehingga dia mengorbankan dirinya. Dan korban dirinya itu diterima oleh Allah yang kudus tersebut. Kita bersyukur kita bukan lagi mengharapkan pada pekerjaan-pekerjaan manusia yang bisa gagal. Kita bersyukur karena kita bukan mengharapkan bagaimana imam-imam besar manusia itu yang akhirnya menjadi perantara kita. Tidak. Kita bersyukur karena perantara kita, imam besar tersebut sudah duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa, menyatakan bahwa pekerjaan dia sebagai seorang imam sudah tuntas sekali dan untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kita memiliki jaminan atas keselamatan tersebut. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena apa yang kami miliki lebih besar daripada apa yang bisa ditawarkan oleh seluruh dunia ini. Kami memiliki satu privilege dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena kami kudus, bukan karena kami baik. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh anak-Mu tersebut sudah tuntas. Dan menjadikan kami mungkin memiliki pengharapan yang lebih baik. Suatu jaminan yang lebih kuat.
suatu mediator yang lebih baik daripada seluruh umat manusia yang mungkin mereka bisa lakukan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami sebelum kami belajar bisa mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk semua yang sedang bergumul pada hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka satu hati yang terus-menerus bersyukur, mengetahui bahwa tidak ada satupun yang bisa kami minta di hadapan Tuhan lebih daripada apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan masih memberikan nafas, Tuhan masih memberikan persekutuan, Tuhan masih memberikan pada kami kekuatan untuk bisa melalui hidup dan hari-hari kami. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang tidak layak kami terima ya Tuhan. Maka daripada itu ajar kami melewati hari-hari kami bukan dengan bersungut-sungut, bukan dalam kekhawatiran, tapi dalam sukacita, dalam pengharapan kepada Tuhan. Hidup ini menjadi berarti karena kami memiliki seorang imam besar yang sudah melakukan tugasnya dengan tuntas dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa syafaat bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami dikuatkan oleh firman Tuhan, kami dikuatkan oleh imam besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.